Perkenalkan, nama saya Zevan Yosefian Sanjaya, panggilannya Zevan, dari kelas 10 IPS 3, absen 37, akan mengerjakan tugas dari Pak Muji, guru SPK. Saya akan mempresentasikan alat musik tradisional, yaitu alat musik angklung. Angklung adalah alat musik multitonal yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di suku Sunda. Pada abad ke-12 sampai ke-15, sampai ke-16 terdapat kerajaan Sunda di Nusantara. Asal-usul terciptanya angklung dipercaya lahir pada masa itu. Di masa itu, rakyat dan kerajaan Sunda mempercayai bahwa dengan memainkan alat musik angklung dapat menghibur dan menyenangkan Nyai Sri Pohaci yang diyakini sebagai dewa kesuburan. Nyai Sri Pohaci konon berasal dari telur yang ada dari air mata Dewa Naga Anta yang hidup di dunia atas bersama para dewa. Saat Nyai Pohaci meninggal, Dewa Guru meminta agar tubuh Nyai Sri Pohaci dikubur di dunia yang menjadi tempat tinggal manusia, yaitu dunia tengah, karena kemurnian sifat Nyai Sri Pohaci selama hidupnya. Tumbuhlah sebagai jenis tanaman yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Sunda dari kuburnya, seperti contoh padi dan jagung. Alat musik ini terbuat dari bambu, namun tidak semua jenis tanaman bambu dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk pembuatan angklung. Jenis-jenis bambu yang dapat digunakan ialah bambu hitam, bambu gombong, atau bambu temen. Cara memainkan angklung ialah dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4. Nada dalam setiap ukuran baik besar maupun kecil dalam setiap ukuran baik besar atau maupun kecil. Alat musik angklung termasuk jenis timbre idiofon. Filosofi angklung ialah ketika dimainkan maka tangan orang harus menggentarkan angklung pada sisi tabung yang besar. Maknanya adalah bahwa seseorang yang lebih besar atau tua harus berani mengambil tanggung jawab untuk mulai bergerak dan mendorong yang kecil. Bahan-bahan dasar untuk membuat angklung ialah diantaranya batang bambu dan alat pemotong. Cara membuatnya: langkah pertama, menyiapkan bambu. Siapkan bambu. Batang bambu kemudian dibersihkan cabang-cabangnya dan dipotong dengan panjang secukupnya. Potong bambu diikat lalu disimpan dengan diangin-anginkan selama setahun. Langkah kedua, menyiapkan rangka. Anda perlu mengambil batang bambu yang telah kering. Kemudian dipotong sesuai dengan tiang dan palang. Potongnya harus diusahakan lurus dan menyiku dengan baik supaya hasilnya sempurna. Bambu tidak lurus saat digetarkan. Angklung membelok ke kanan dan ke kiri.
Lalu tatalah rangka secara lurus agar saat digantungkan tampak rapi. Dan langkah ketiga, membuat tabung suara. Langkah pertama, ambil bambu yang telah kering, perkirakan diameternya akan cocok untuk nada apa saja. Misal semakin besar diameter bambu, semakin rendah nada yang dihasilkan. Memotong bambu dengan panjang sesuai nada yang diinginkan, makin panjang tabung makin rendah nada yang dihasilkan. Lalu kupas bagian atas calon tabung sesuai dengan tinggi nadanya. Buat takik pada dasar tabung untuk mengaitkan ke tabung dasar. Dan terakhir, rautan tabung suara dihaluskan sampai suaranya mendekati nada yang diinginkan. Menurut saya itu cukup. Terima kasih.